Benjolan di ketiak dan leher memang salah satu istilah atau suatu keadaan yang kita sebut sebagai limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Dan kelenjar getah bening itu ada di mana-mana, dari ujung rambut sampai ujung kaki, diantaranya di ketiak dan di leher. Saya Hilman Tajudin, internist hematologist medical oncologist. Saya bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Kalau kita bicara limfoma, berarti kan ini adalah suatu keganasan dari kelenjar getah bening yang sudah dibuktikan. Dibuktikan dengan cara apa? Dengan pengambilan jaringan, entah itu dari ketiak, atau dari lipat paha, atau dari leher misalnya begitu ya. Kalau kita bicara limfoma, itu pasti suatu keganasan sifatnya ya. Nah, nanti limfoma itu dalam penilaian perangai biologi selanjutnya akan dibagi dua besar, yang kita sebut sebagai penyakit Hodgkin, yang kedua adalah sebagai limfoma non-Hodgkin, dan keduanya pasti ganas. Limfoma itu kan suatu keganasan dari sel darah putih, di mana bagian utamanya adalah limfosit. Jadi limfosit yang mengalami keganasan atau berubah sifat, yang tadinya sel itu bisa membelah dengan sempurna, satu menjadi dua, menjadi empat, dan selanjutnya. Nah, kali ini sel limfositnya itu mengalami berbagai macam perubahan bentuk, dan tentunya sifatnya akan menjadi amat sangat berbeda dengan sel yang normal. Kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan yang tentunya detail dan lengkap. Misalnya pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan ke arah imaging ya. Kita mesti lihat jangkitan dari sel limfoma itu udah sampai kemana saja. Kita akan cari semampu kita untuk menentukan atau menetapkan stadium berapa. Nanti akan kita lihat dari stadium itu, tentu kita akan punya sejumlah penilaian yang kita bisa bilang kalau orang memiliki karakteristik tertentu dari sel limfoma dengan beberapa parameter-parameter yang menjadi acuan atau menjadi pertimbangan, ya tentunya kita akan bisa membuat keputusan atau bisa membuat tentunya pengobatan, tetapi juga nanti kita bisa memperkirakan bagaimana mengenai prediksi ke depan dari pasien ini. Ada beberapa cara, misalnya transplantasi sum tulang. Yang berikutnya adalah pengobatan yang menggunakan, kita bilang ya, monoclonal antibody. Ya berbagai macam tuh. Kita bisa menggunakan namanya imunoterapi. Kemudian ada obat-obat yang lebih canggih lagi yang kita kenal sekarang adalah CAR T-cells. Jadi tentu CAR T-cells itu pendekatan yang canggih dan memang belum banyak laporan sebanyak seperti pasien limfoma yang diberikan kemoterapi. Tetapi beberapa center sudah melaporkan angka keberhasilan, walaupun memang pekerjaannya pun tidak lebih ringan dibandingkan dengan transplantasi. Tergantung dari jenis limfomanya. Kalau limfomanya yang kita bilang ada beberapa kelompokan, ada satu kelompok besar dari limfoma yang kita sebut sebagai DLBCL, Diffuse Large B-cell Lymphoma, dengan tentunya beberapa lagi sub-sub atau kelompokan dari DLBCL. DLBCL lebih banyak kemungkinan untuk dapat disembuhkan dibandingkan dengan yang lain. Walaupun memang ada pasien-pasien yang kita bilang sebagai limfoma yang low grade, ya kalau DLBCL itu kelompokannya adalah yang agresif dengan very agresif. Kalau yang low grade bisa lebih menjanjikan, tetapi ada kemungkinan untuk lebih gampang kambuh. Apabila seseorang merasa ada benjolan yang tidak bisa dijelaskan lebih lanjut, misalnya bukan karena demam, bukan karena sakit gigi, begitu ya, tetapi kalau ada benjolan yang tidak nyeri, kemudian ada beberapa gejala-gejala yang kita bilang ke arah limfoma itu, misalnya gejala B, pasien jadi demam, kemudian nggak nafsu makan, berat badan turun, merasa kok semuanya jadi berbeda sekali dibandingkan waktu beliau sehat, akhir masa kesehatannya, ya itu menjadi salah satu pertimbangan untuk pasien itu berobat ke sentra-sentra pengobatan. Ya kalau memang ada fasilitas atau ada beberapa tenaga ahli penyakit dalam KHUM, ya mungkin akan lebih baik, karena di situ akan dibuat penelaahan, penelusuran yang lebih detail untuk masalah limfomanya.